Qadar. Qada artinya menetapkan. Qada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Azali adalah ketetapan yang telah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluk. Qadar dari segi bahasa adalah memutuskan sesuatu perkara. Qadar adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi disertai ikhtiar dan doa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dan meyakini serta menerima akan kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam rukun iman yang keenam. Macam-macam takdir. Meskipun segala sesuatu yang terjadi telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, pemberlakuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang mempertimbangkan peran makhluknya dengan ikhtiar dan doa. Yang pertama ada takdir mubram, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan tidak dapat dielakkan atau ditawar lagi. Contohnya, seorang anak tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang kaya ataupun miskin. Yang kedua, takdir mu'allaq, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah oleh makhluknya melalui ikhtiar dan doa, tetapi tetap dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, wanita dari desa terpencil di Vietnam mampu mengejar cita-citanya menjadi pilot karena ia selalu berusaha belajar dengan tekun dalam mengejar beasiswa sebagai pilot wanita. Bukti adanya qada dan qadar. Bukti adanya qada dan qadar terdapat pada salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup seluruh makhluk dan seluruh alam telah disertai takdir yang telah ditetapkan olehnya. Optimis. Optimis adalah sifat orang yang selalu berpandangan positif dalam menghadapi segala hal. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala persoalan. Seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap optimis, seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar. Pengertian ikhtiar menurut bahasa ialah berasal dari kata ikhtiarun. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Pengertian ikhtiar secara istilah ialah suatu usaha manusia dengan segala kemampuannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Dalil ikhtiar As-Saffat ayat 61. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Tawakal. Pengertian tawakal bisa kita lacak dari bahasa yang berasal dari bahasa Arab tawakul yang mengandung arti mewakili atau menyerahkan. Tawakal adalah suatu sikap yang tak dapat dipisahkan dengan ikhtiar. Seorang tidak dapat dikatakan sebagai tawakal tanpa melalui proses ikhtiar. Tanpa ikhtiar kemudian dia tawakal, maka itu bukan tawakal, tapi malas. Dalil tawakal Al-Furqan ayat 58. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia
dia Fungsi dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Berikut beberapa fungsi beriman kepada qada dan qadar Allah. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semua yang ada di dunia ini tunduk kepada qada dan qadarnya. Meningkatkan rasa ingin tahu terhadap hukum-hukum Allah. Dengan mengetahui hukum-hukum Allah, orang akan mengetahui rahasia alam yang juga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Meningkatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Menumbuhkan jiwa sabar dan tawakal, serta menghindari sifat sombong. Kita juga dapat mengambil hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Dapat membangkitkan semangat dalam bekerja, tidak membuat sombong atau takabur, mempunyai keberanian dan ketabahan dalam setiap usaha, selalu merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar, selalu menyadari dan menerima kenyataan, senantiasa bersikap sabar, rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah, selalu bersikap optimis, tidak pesimis, senantiasa menerapkan sikap tawakal.